Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dalam program Bible and Coffee. Kita terlebih dahulu mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Kita percaya segala yang baik yang berasal daripada Tuhan itu akan ditambah-tambahkan dalam kehidupan kita. Kita mendahulukan mencari firman Tuhan karena kita mengerti firman Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Karena itu kita mau cari firman. Karena firman Tuhan menerangi langkah kita, firman Tuhan menuntun kita dalam jalan-jalan Tuhan, dan firman Tuhan membersihkan hidup kita sehingga akhirnya karakter-karakter jahat kita, kelakuan-kelakuan kita yang jahat diubahkan, dipulihkan karena firman itu berkuasa. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya rindu melalui program Bible and Coffee ini banyak umat Tuhan dikuatkan. Melalui program Bible and Coffee ini kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Setelah itu baru kita sibuk beraktivitas, sibuk dalam kegiatan kita. Tapi jangan pernah lupa untuk selalu mencari Tuhan, karena dari Tuhan kita menemukan hidup, dari Tuhan kita menerima segala yang baik. Mari kita berdoa. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Hari demi hari kami boleh lalui. Waktu ke waktu kami hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Kami sadar betul keadaan yang penuh dengan goncangan di dunia ini. Kami tetap kuat karena kami tahu Tuhan, kerajaan-Mu tidak tergoncangkan. Kami hidup bukan karena melihat, kami hidup karena janji Tuhan. Karena itu kami mau tetap tertanam dalam firman-Mu. Bapak, biarlah Tuhan bicara bagi masing-masing kami. Secara singkat kami mengerti akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan berikan kekuatan, memberikan pengharapan, memberikan keteguhan iman dalam hati kami. Sehingga akhirnya hidup kami selalu memuliakan Tuhan. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami. Kami buka hati kami sendingkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, Alkitab dalam Roma pasal 8 ayat 18 bilang seperti ini, saudara. Sebab aku yakin dalam hidup ini kita mesti memiliki keyakinan. Amin. Apapun yang terjadi harus ada keyakinan, harus ada iman, harus ada kepercayaan kita. Nah, dasar keyakinan kita, dasar kepercayaan kita, dasar iman kita adalah firman Tuhan. Nah, apa yang firman Tuhan katakan? Sebab aku yakin, kata Paulus, bahwa penderitaan zaman sekarang ini. Lihat saudara, Rasul Paulus tahu betul dalam hidupnya mengalami penderitaan. Jangan takut untuk menderita. Yesus mengajarkan setiap kita, barang siapa mau mengikut aku harus sangkal diri, harus pikul salib. Setiap orang punya salib yang berbeda-beda. Ada yang salibnya rumah tangganya, ada yang salibnya pekerjaannya, ada yang salibnya sakit penyakit, ada yang salibnya kesusahan-kesusahan yang Tuhan izinkan. Itu yang harus kita pikul. Bukan berarti Tuhan gak tolong kita, bukan berarti Tuhan gak bela kita. Salib kita perlukan untuk apa? Untuk kita melihat kemuliaan Tuhan. Iya kan? Di balik salib ada kemuliaan, di balik salib ada kuasa, di balik salib kita akan melihat penyertaan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Maka Rasul Paulus bilang, aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan. Oh, haleluya. Tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada saudara dan saya. Jadi dengar baik saudara, kalau kita diizinkan Tuhan pada zaman sekarang mengalami penderitaan badani. Apa sih penderitaan mengalami penderitaan badani? Saudara difitnah, saudara nggak balas. Saudara mendoakan orang yang menganiaya saudara. Saudara mengucapkan berkat buat orang-orang yang menjahati saudara. Itu penderitaan badani. Untuk orang dunia itu menderita. Tapi kita mengerti bahwa penderitaan zaman sekarang ini, saudara, kita nggak membalas yang jahat dengan yang jahat. Kita membalas yang jahat dengan kebaikan. Untuk ukuran daging itu menderita. Tapi kita mengerti penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan. Haleluya. Kemuliaan yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Jadi jangan takut untuk hidup susah. Jangan takut kalau diizinkan Tuhan mengalami penderitaan, pergumulan. Kita mengerti bahwa untuk diselamatkan, untuk memiliki hidup kekal, cukup menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya lewat mulut, percaya dalam hati, dan mengaku lewat mulut, maka engkau akan diselamatkan.
Tapi untuk mengiring Tuhan, engkau harus sangkal diri pikul salib. Untuk mengiring Tuhan, Rasul Paulus jelas katakan bahwa kepadamu bukan hanya dikaruniakan untuk percaya, tapi kepadamu juga dikaruniakan untuk menderita bagi nama Tuhan. Jadi ikut Tuhan, jangan takut susah. Ikut Tuhan, jangan takut menderita. Mungkin saudara bilang, pendeta ini mengajarkan teologi penderitaan. No, saudara. Dalam hidup kekristenan, saudara dengar baik, ada namanya keseimbangan. Betul, di balik di dalam mengikut Tuhan ada sangkal diri pikul salib. Tapi kita mengerti di balik salib ada kemuliaan. Kita mengerti di tengah-tengah penderitaan kita Tuhan memberikan penghiburan. Di tengah-tengah penderitaan kita dalam kita mengiring Tuhan, Tuhan berikan kita kekuatan. Harus ada keseimbangan. Kita nggak bisa bilang melulu lalu ikut Tuhan selalu diberkati, ikut Tuhan selalu menerima yang baik. Betul, kita aminkan, tapi ikut Tuhan juga ada sangkal diri, ikut Tuhan juga harus pikul salib. Di sisi lain kita mengerti hidup dipelihara, di sisi lain kita mengerti hidup diberkati, tapi di sisi lain kita juga harus pahami bahwa ikut Tuhan saya nggak boleh takut susah, ikut Tuhan saya nggak boleh takut menderita, karena Alkitab jelas mengatakan kepadaku bukan hanya dikaruniakan untuk percaya saja kepada Kristus, tapi juga dikaruniakan untuk mengalami penderitaan. Haleluya. Tapi kita mengerti penderitaan kita tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Kesusahan kita tidak akan melebihi kekuatan kita. Karena Tuhan setia, Dia akan memberikan jalan keluarnya buat setiap kita. Bahkan Yesus juga bilang, kalau hari ini jangan engkau khawatir karena hari ini ada kesusahannya sendiri, ya kan? Berarti Yesus bilang begini, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Karena besok, haleluya, ada kesusahan sendiri. Lihat saudara, Yesus aja sudah menekankan, Yesus aja sudah mengingatkan bahwa setiap hari kita punya kesusahannya sendiri-sendiri. Karena itu jangan pernah mengakumulasi kesusahan hari ini untuk besok. Jangan pernah mengakumulasi kesusahan besok untuk lusa. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Karena setiap hari berkat Tuhan selalu baru. Haleluya. Ini yang saya bilang. Di balik kesusahan, di balik penderitaan, di balik sangkal diri pikul salib, selalu ada berkat pemeliharaan Tuhan. Selalu ada berkat kekuatan kasih karunia Tuhan. Selalu ada berkat anugerah Tuhan. Kenapa sih Tuhan izinkan kesulitan? Untuk kita ingat bahwa kita perlu Tuhan. Kenapa sih Tuhan izinkan pergumulan, penderitaan, kesusahan? Agar kita ingat di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Terkadang Tuhan pakai penderitaan ini. Terkadang Tuhan pakai kesulitan ini. Terkadang Tuhan pakai kesusahan ini. Untuk kita memuliakan Tuhan dan mencari wajah Tuhan. Amin saudara. Ya ini yang terjadi pada zaman hakim-hakim. Ketika bangsa Israel sudah mulai membelot, sudah mulai pergi meninggalkan Tuhan, Tuhan pakai bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah untuk menindas, untuk menekan, untuk menyusahkan, menyengsarakan bangsa pilihan Tuhan. Yang akhirnya ujung-ujungnya mereka berseru kepada Tuhan. Mereka berteriak, Tuhan tolong. Dikirimnyalah hakim untuk membela. Akhirnya Tuhan tolong, Tuhan sertai. Begitu saudara. Jadi jangan takut dengan penderitaan zaman sekarang ini. Jangan takut kalau kita harus hidup susah. Jangan takut kalau kita harus mengalami penderitaan, pergumulan. Jangan takut. Kenapa? Karena kita tidak pernah berjalan sendiri. Amin. Tapi di sisi lain kita juga mengerti ada berkat anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Ada berkat kasih karunia dan kesetiaan Tuhan yang selalu menyertai kita, yang selalu menghibur kita, yang selalu menolong kita tatkala kita sedang mengalami masa-masa sukar, tatkala kita sedang mengalami kesulitan penderitaan pada saat ini. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Di tengah-tengah himpitan masalah, di tengah-tengah penderitaan dalam kami mengiring Tuhan, di tengah-tengah kesukaran dalam kami menyikul salib dan menyangkal diri, kami tahu ada penghiburan dari Roh Kudus. Kami tahu ada kekuatan dari sorga yang menopang kami. Kami tahu ada pembelaan dan pemeliharaan Tuhan tatkala kami mengiring Tuhan. Karena itu hamba berdoa ya Bapa, ingatkan kami semua sehingga penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kami terima. Kami mengerti hidup kami ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Hidup kami ditolong Tuhan, hidup kami dibela Tuhan, hidup kami disertai Tuhan. Karena itu ya Bapa, biar firman termaterai dalam hati kami. Apapun yang hari-hari ini kami alami, kami percaya Roh Kudus menjadi penghibur bagi kami. Sorga turun tangan, campur tangan membela dan menyertai kami. Karena kami mengerti pencobaan-pencobaan yang kami alami tidak akan pernah membuat lebih daripada kekuatan dan kemampuan kami. Karena Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus menolong dan menghibur kami.
berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.